Saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah bulan ini. Healthy soul, happy life. Kalau kita punya jiwa yang sehat, maka hidup kita bahagia. Dan ini doa saya setiap jemaat keluarga Allah, Anda yang ada di sini, juga Anda yang mengikuti ibadah secara online, jiwa saudara sehat dan hidup saudara bahagia, penuh sukacita ilahi surgawi. Amin. Nah, karena itu di bagian yang keempat ini, satu firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara, judulnya adalah Celebrate Today. Rayakan hari ini. Kita baca dulu terlebih dahulu Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Saya berdoa ayat ini bukan ayat biasa, tapi buat saudara ayat yang jadi rema dan ayat yang jadi nyanyian di dalam hati saudara. Amin. Dan mendatangkan sukacita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Coba Anda perhatikan itu. Kalimat pertama ditulis apa tadi? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dijadikan itu artinya dibuat oleh Tuhan. Direncanakan oleh Tuhan. Jadi ini bukan kebetulan, bukan kesalahan, bukan kecelakaan. Tapi ini adalah hari yang diagendakan Tuhan. Dikehendaki Tuhan. Berapa banyak dari saudara percaya hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara? Berapa banyak dari saudara percaya bahwa setiap hari-hari di dalam hidupmu bukan hari-hari kebetulan, bukan hari-hari kecelakaan, tapi hari yang dijadikan Tuhan. Boleh angkat tangan sekali lagi? Buat Tuhan yang menjadikan hari-hari saudara, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan ngomong, mari kita bersukacita. Mari kita bersorak-sorak. Dalam khotbah ini saya ajak saudara, let's celebrate today. Mari kita rayakan hari ini. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jangan sampai hari ini berlalu dengan flat. Jangan sampai hari ini berlalu begitu saja. Another tiring day. Hari yang melelahkan, hari yang membuat kita merasa berat, susah, sedih, lemes. No. Saya ajak saudara semua karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Ayo kita buat hari ini istimewa. Ini hari yang spesial. Ini hari yang luar biasa. Ini hari di mana kita bersukacita. Yang bersukacita tepuk tangannya. Mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Jangan menganggap hari ini hari biasa. Hari ini hari istimewa. Baru satu orang yang ngomong amin. Hari ini hari istimewa. Saya mau tanya sama saudara, buat saudara hari istimewa itu kapan? Buat sebagian orang berpikir hari istimewa itu waktu ulang tahun. Hari istimewa itu waktu Natal. Atau tahun baru. Atau hari istimewa itu waktu holiday. Wow, asik holiday. Yes, sebentar lagi Natal tiba. Terus ada sesuatu yang istimewa. Terus kita apa? Happy. Kenapa? Karena ini hari istimewa. Kalau caranya seperti itu, coba Anda pikirin, dalam 1 tahun 365 hari, maksimal kira-kira sekitar 30 hari yang kita bisa omong bahwa itu hari istimewa. Berarti sekitar 8%. Apakah ada yang mau di tempat ini dalam hidupmu happy-nya hanya 8%? Dari umur yang Tuhan karuniakan dalam hidup saudara, hanya 8% bersukacita. Hanya 8% yang istimewa. Semua yang lain biasa-biasa. Semua yang lain flat, semua yang lain monoton. No.
Hari ini saya ajak saudara, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari Minggu kita bersuka cita. Hari Senin tetap bersuka cita. Hari Selasa istimewa. Hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sepanjang minggu. Hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak Anda semua tekan tombol sukacitanya on. Dan tombol dukacitanya off. Jangan sebaliknya ya, ada sebagian orang yang tombol dukacitanya yang on. Jadi apa-apa dibawa dukacita, apa-apa dibawa berat, apa-apa dibawa sedih. Belum nikah, sedih karena belum nikah. Sudah nikah, lebih sedih lagi karena terlanjur nikah. Coba ada berapa banyak orang yang seperti itu. Belum punya rumah, sedih karena belum punya rumah. Sudah punya rumah, sedih karena pegel harus nyapu dan bersihin tiap hari. Berapa banyak orang yang hidupnya selalu salah. Selalu ada yang gak benar yang membuat kita, ada yang kurang dan gak bisa happy dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang belum punya pekerjaan sedih karena nggak ada pekerjaan. Sebaliknya sebagian orang lagi sudah dapat pekerjaan sedih. Kenapa? Karena tugasnya banyak sekali. Jadi mau situasi apapun, ya ini sedih, ya itu sedih. Kenapa? Tombolnya yang on adalah tombol duka cita. Tapi hari ini, mulai hari ini, karena hari ini dijadikan Tuhan, saya ajak saudara semua dengan sengaja tekan tombol sukacitanya on. Anda masih jomblo, tetap happy. Anda sudah menikah, tambah happy. Anda belum punya rumah, tetap bersukacita. Anda dikaruniai rumah, haleluya. Apapun keadaan kita tetap bersukacita karena hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dunia ini saudaraku akan memberi Anda 1000 alasan untuk berduka cita. Tapi saya punya kabar baik, Yesus memberikan 1.000.000 alasan untuk kita bersuka cita. Karena itu saya mau katakan sama saudara, stop duka cita, start sukacita. Bahkan ini diperintahkan dalam firman Tuhan, kita baca ya, Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Saya berdoa hari ini kudus buat Tuhan Allahmu, amin. Sepanjang hari juga kudus buat Tuhan Allah saudara. Karena ini hari yang kudus, ini pesan firman Tuhan. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Ada nggak di tempat ini yang sedang hatinya bersedih dan menangis ketika Anda sendiri? Tapi pesan firman Tuhan buat saudara, ayo buka hati ya. Tuhan ngomong jangan berduka cita, jangan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika melihat kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu pergilah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan saya nggak tahu ini boba apa bukan. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi mulai hari ini semangat, mulai hari ini penuh sukacita dalam hidup saudara. Tombol duka citanya off dan diganti tombol sukacitanya yang on. Waktu weekend happy, weekdays pun happy juga. Di dalam segala keadaan, ayo kita belajar bersukacita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa celebrate today, every day.
Bagaimana kita bisa membuat setiap hari, hari yang spesial, hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita? Apakah artinya tiap hari selalu ada hal-hal yang seperti yang kita harapkan yang terjadi dalam hidup kita? Yang namanya hidup, masalah tetap aja ada silih berganti. Tapi tahukah saudara, kalau Anda mau happy, saya tanya dulu, siapa yang di sini mau happy? Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau Anda mau happy, ini rahasianya. Choose to be happy. Pilihlah untuk bersukacita. Dengarkan baik-baik saudaraku, sukacita adalah pilihan. Joy is not something that happen to us. Joy is something that we choose to be happy. Jadi sukacita itu bukan sesuatu yang tiba-tiba sesuatu terjadi terus kita happy. Ya itu bisa, itu faktor eksternal. Tapi sukacita yang sejati adalah sukacita yang kita pilih, kita ambil keputusan ketika kita bangun tidur. Hari ini saya akan bersukacita. Jadi sukacita itu bukan sekedar feeling. Tapi sukacita dimulai dari willing. Kesediaan. Itu sukacita. Kita tidak bisa memilih kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita tiap hari. Benar apa tidak? Yang terjadi aja. Di dunia ya terjadi. Tadi Anda mau berangkat ke gereja, saya tadi dari rumah mau berangkat ke gereja, ya hujan deras sekali. Kita nggak bisa memilih hari ini deras, hujan, atau hari terang, menerang, hari ini suhunya berapa. Yang terjadi ya terjadi. Tapi apapun itu yang terjadi, kita bisa memilih cara kita meresponinya. Dan karena itu kita bisa memilih untuk tetap happy. Choose to be happy. Saya sama Pastor Nita hari-hari ini ngomong, let's choose to be happy. Ayo kita memilih untuk happy dalam hidup kita. Kita memilih happy-nya hari ini. Kita memilih merayakannya hari ini. Kita memilih sukacitanya hari ini. Amin. Dulu saya terbiasa menunda. Dulu saya berpikir kalau saya mencapai ini dulu baru happy. Kalau saya punya ini dulu baru happy. Kalau saya begini dulu baru happy. Jadi happy-nya saya banyak syaratnya. Ternyata setelah saya mencapai pun happy-nya cuma sebentar. Nanti mesti akan berpikir lagi mau mencapai sesuatu yang lebih lagi. Jadi saya dulu selalu menunda happy. Tapi sekarang saya belajar yang namanya visi adalah visi, yang namanya perjuangan adalah sesuatu yang terus kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan, di dalam perjuangan kita nggak perlu menunggu nanti happy. Tapi saya choose to be happy now. Saya choose to celebrate today, every day. Oh, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita ya. Mazmur 118 ayat 24 yang kita baca tadi. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Orang percaya ini yang nulis Daud. Dan mungkin buat saudara berpikir waktu Daud nulis ini moodnya lagi bagus. Dia lagi diangkat jadi raja. Dia lagi ngalami kemenangan gilang gemilang. Hal-hal yang indah terjadi dalam kehidupannya. Tapi mari kita baca ayat-ayat sebelumnya. Tadi kan kita baca ayat 24. Dari Mazmur 118 itu. Sekarang kita baca ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang kelima. Perhatikan ini. Daud ngomong begini. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Dan dengan iman dia ngomong ini. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Padahal dia dalam kesesakan. Tuhan itu di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Padahal lagi dikepung nih. Lagi diserbu nih. Tapi dia choose not to be afraid. Dia memilih tidak dikuasai dengan ketakutan. Ayat 7. Tuhan di pihakku, menolong aku.
Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Jadi dia sedang menyemangati dirinya sendiri dalam kondisi dia dikepung dari segala arah. Dalam kondisi dia lagi terdesak. Dalam kondisi peperangannya sangat sengit dan dalam posisi yang sangat berbahaya. Tapi Daud memilih di Mazmur 118, setelah dia ngomong tentang situasinya, dia ngomong begini. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Daud tidak menunggu terjadi kemenangan dulu baru bersukacita. Daud tidak menunggu situasi berubah dulu baru bersukacita. Saat masih dikepung, saat masih dalam keadaan kesesakan, he chose to be happy. Dia memilih untuk tetap happy, bersukacita dalam hidupnya. Mungkin ada di antara saudara yang ada dalam kesesakan hari-hari ini. Mungkin ada dalam keadaan saudara lagi rasanya terkepung dengan masalah dari berbagai sudut, bertubi-tubi menghantam saudara. Mungkin secara manusia orang ngomong gak ada alasan untuk Anda bersukacita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara, di dalam nama Yesus kita bisa memilih untuk bersukacita. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Jadi belajar untuk bersukacita, nggak nunggu masalah selesai baru happy. Di tengah masalah tetap happy, karena happy adalah pilihan kita. Bahkan saat semua keadaan jelek pun, tapi Tuhan mau kita tetap bergembira. Mau nggak saya tunjukin ayatnya ya saudaraku ya? Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lihat nih saudaraku. Ini keadaan bangsa Israel dalam kondisi yang berat sekali sebenarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada, perhatikan ini. Ini khotbahnya, firmannya kepada siapa? Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi menang perang apa kalah perang? Ngalami kemajuan apa kemunduran? Ini bukan cuma kemunduran, ini kebangkrutan, habis segalanya, diangkat jadi orang buangan di negeri asing. Kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan segalanya. Kehilangan kemerdekaan, kehilangan martabat, semuanya habis. Buat saudara yang lagi dalam keadaan habis-habisan seperti mereka, ini firman untuk orang buangan. Orang yang dalam keadaan berat sekali dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan ngomong begini, kita baca ayat 5 dan 6. Dirikanlah rumah untuk kamu, diami. Buatlah kebun untuk kamu, nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dengan kata lain Tuhan ngomong sama orang-orang yang dalam buangan itu. Jangan meratapi nasibmu. Jangan kamu pikir hanya karena kamu sudah kalah habis-habisan dan dalam keadaan dibuang seperti itu. Maka itu adalah kiamat dan akhir dari segalanya. No, understand, pahamilah satu hal ini. Life must go on. Kehidupan harus tetap berlanjut. Jadi kamu yang kerja, kamu tetap harus kerja. Kamu jangan terus meratapi nasib, terus berhenti gak kerja. Terus berhenti gak produktif, berhenti gak berjuang. No, ayo bangkit, berjuang kembali, bangkit, produktif kembali, bangkit, lakukan yang terbaik, yang bisa kamu lakukan kembali. Bangkit dan mulai bersorak-sorak dan bersukacita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Dan perintah Tuhan itu bukan ketika mereka sudah merdeka, tapi saat mereka masih dalam buangan, tetap bersukacita, tetap punya pengharapan, tetap beriman bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan. Jadi hari ini Anda yang dalam masalah yang selama ini nunggu happy-nya, sukacitanya nanti kalau mujizat terjadi, nanti kalau jawaban doa datang. No, hari ini ambil keputusan, detik ini juga Anda mulai bersukacita. Celebrate today, every day. Karena hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Jadi happy-nya kapan? Sekarang. Boleh enggak saudara kasih senyum yang paling hangat kepada kiri dan kananmu. Dan katakan, wajahmu kayak malaikat hari ini. Ada sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah dong saudaraku. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, saudara pernah enggak ngelihat bunga yang tumbuh di pinggir jalan trotoar? Aneh ya. Biasanya bunga itu di kebun yang dirawat dengan baik, tanahnya subur. Tapi tetap aja ada bunga yang tetap bisa tumbuh. Walaupun di pinggir jalan trotoar yang kotor, yang polusi. Tumbuh bunganya indah. Bunga itu enggak nunggu tanahnya subur dulu. Kondisinya kondusif dulu. Bunga itu tetap mekar di semua keadaan. Tidak kondusif. Itu yang namanya pilihan dalam hidup ini. Yaitu kita bersukacita. Ada seorang jemaat saudaraku. Anaknya sakit kelainan jantung. Butuh uang untuk operasi. Tapi dia bukan orang yang punya banyak duit. Dia gak punya banyak uang. Dia orang yang sederhana. Tapi luar biasanya dalam hidupnya dia tetap bersukacita. Walaupun keadaan anaknya seperti itu. Dia ngomong begini, aku tetap bersukacita karena paling tidak Tuhan masih memberikan aku kesempatan. Aku masih berkarya, aku masih bekerja, aku masih bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Dan ternyata sukacitanya dia, attitude-nya, sikap hatinya dia itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamah hati orang-orang di sekelilingnya. Untuk menjamah hati teman-teman gerejanya yang lain saudaraku. Akhirnya urunan, dananya terkumpul cukup, anaknya bisa operasi, anaknya sembuh, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dimulai dari bersukacita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo jangan nunggu sukacita, mulai sekarang bersukacita. Kalau Anda suruh bersukacita, dari tadi saya perhatiin wajah, ada sebagian yang suruh bersukacita. Amin. Tapi ayo paksa itu, tarik itu. Mulut saudara, tarik itu supaya mulai tersenyum. Ayo, sudah berapa tahun gak tertawa? Ada yang berat banget sampai kaku-kaku disuruh tertawa, disuruh tersenyum berat sekali. Ada juga sepasang suami istri, usahanya bangkrut, masalah rumah tangga muncul. Dan Anda tahu sendiri kalau sudah masalah keuangan kan jadi kena kemana-mana kan ya. Semuanya jadi berantakan. Tapi yang luar biasa di tengah kondisi seperti itu. Mereka mengambil keputusan untuk tetap bersukacita atas hal-hal yang kecil. Dalam keadaan bangkrut dan habis-habisan. Mereka choose to be happy. Mereka memilih bahagia, menikmati momen. Bisa makan bersama. Bisa ibadah bersama. Oke, bisa doa suami istri bersama. Saudaraku, happy itu gak perlu dapat rumah mujizat. Gak perlu tunggu dulu. Kita cuma makan bersama aja bisa happy loh. Kita cuma ibadah bersama aja bisa happy loh. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Dan yang luar biasa ternyata sikap mereka itu menyentuh hati Tuhan. Justru disitulah Tuhan bekerja. Gak lama pemulihan terjadi. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya.
Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Banyak orang terbalik, banyak orang nunggu dulu Tuhan ngasih yang mereka mau baru bisa happy. No, Tuhan ngomong kamu happy dulu, baru aku ngasih yang kamu harapkan, yang kamu doakan. Ada seorang wanita yang sangat kaya, tapi dia punya penyakit yang jadi banyak sekali ya, komplikasi ya. Dan dokter sudah angkat tangan, menyatakan dia cuma beberapa bulan saja umurnya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dikasih sama dokter vonis, hidupmu tinggal beberapa bulan, kira-kira respon saudara gimana? Hari ini saya tantang saudara, seperti ini ibu. She chose to be happy. Walaupun dikasih vonis kayak gitu, gak gampang memang. Tetapi dia ngerti, happy itu pilihan. Kejadian itu, ya sudah, yang terjadi vonis dokter ya, ngomong kayak gitu. Tapi dia bisa memilih tetap happy. Jadi yang dia lakukan saudaraku, dia ngambil keputusan gak mau menyerah dengan keadaan. Dia mau mengubah hidupnya. Kalau seandainya beberapa bulan saja yang aku punya dalam hidupku. Aku gak mau mengakhiri hidupku dengan sia-sia. Aku gak mau mengakhiri hidupku dengan sedih dan depresi. Jadi dia mulai memilih untuk happy dalam hidupnya. Dia mulai happy untuk beribadah. Dia mulai happy untuk memberi. Dia mulai happy untuk traveling. Jadi semboyannya 3. Suka memberi, suka ibadah, suka traveling. Apa semboyannya? Suka memberi, suka ibadah, suka traveling. Pokok dia seandainya ini ibadah terakhirku, seandainya ini kesempatan terakhir memberi, aku akan lakukan dengan sukacita. Dan dia mulai traveling, dia pergi ke tempat-tempat yang paling dia ingin pergi, yang paling membahagiakan buat dia. Selama 3 bulan dia lakukan itu dan gak mati-mati. Dia balik ke dokternya, dicek sama dokter di Amerika. Dokternya kaget, semua komplikasi penyakitnya hilang. Itu sembuh total. Itu sampai jadi jurnal ilmiah. Itu sampai dirapatkan karena dokter terheran-heran. Kok bisa dia ngalami kesembuhan? Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kesembuhan saudara. Terima pemulihan dalam hidup saudara. Dimulai dari sebuah keputusan. Mulai sekarang kita happy. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, syukuri hari ini apapun yang terjadi. Kapan terakhir kali Anda benar-benar bersyukur sama Tuhan? Gak cuma di mulut ngomong bersyukur. Tapi benar-benar meluap dari hati. Engkau naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Karena itu terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang sesungguhnya. Bukan cuma di mulut. Berapa banyak orang yang melalui hari-harinya dengan komplain. Dengan sungut-sungut. Kok gak terjadi ini mujizat Tuhan? Kenapa gak ada pertolongan? Kenapa karirku stagnan seperti ini? Kenapa omset semakin turun? Kenapa keadaan semakin menyesakkan? Saudaraku, dalam segala keadaan, saya ajak saudara, ayo kita ambil keputusan. Yang pertama tadi untuk bersuka cita. Yang kedua, sekarang saya ajak saudara ambil keputusan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur sama Tuhan. Orang yang gak bisa mengucap syukur, orang itu akan gagal melihat bahkan ketika Tuhan sudah bekerja dalam kehidupannya. Kalau Anda membiarkan kesedihan terus membebani hati saudara, Anda gak bisa melihat. Bahkan mujizat sudah terjadi pun Anda gak bisa melihat. Masih ingat gak saudaraku kisah tentang 2 murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus? Di tengah jalan Yesus yang disalibkan mati terus bangkit, mendekat dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi Alkitab ngomong mereka tidak mengenali Yesus. Coba Anda renungkan. Mereka selalu melihat Yesus khotbah, ngajar seperti ini.
Saya tanya sama saudara, kalau Anda melihat saya ngajar seperti ini, khotbah seperti ini, besok kita papasan di mana gitu, di mall atau di mana gitu, kira-kira saudara mengenali saya enggak? Mungkin saudara kan kenal saya, tapi ini bukan cuma papasan. Yesus mendekat dan ngobrol jarak dekat sama mereka, tapi mereka enggak ngerti itu Yesus. Kenapa? Karena hati mereka terus cerita sedihnya, betapa beratnya keadaan bahwa guru mereka Yesus disalibkan dan mati dan mereka kehilangan harapan. Tanpa mereka sadari, kesedihan menutup mata rohani mereka. Bahkan Yesus sudah bangkit dari kematian. Bahkan mujizat sudah terjadi. Bahkan kemenangan sudah terjadi. Bahkan Allah sudah mulai bekerja. Tapi mereka gagal melihatnya karena sedih. Jangan-jangan dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita juga ada dalam situasi yang saking kita tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam keputusasaan, kita gagal untuk melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ajak saudara, jangan mau tinggal dalam kesedihan. Ambil keputusan, yang pertama bersukacita. Dan yang kedua, untuk mengangkat tanganmu dan mulai naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Karena ucapan syukur itu sendiri akan membawa kelepasan dan kelegaan di dalam hati saudara. Dan setiap selubung mata rohani akan digugurkan. Sehingga seperti murid-murid Yesus, begitu selubungnya digugurkan, tiba-tiba mereka bisa melihat Yesus yang sama. Sekarang mereka sadar ini Yesus. Saya berdoa ketika Anda mulai menaikkan ucapan syukur, Tuhan bekerja, selubung rohani itu digugurkan. Anda bisa melihat ternyata dalam hidupku, aku tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap mengasihi aku, Tuhan tetap membela aku, Tuhan tetap maju di dalam pihakku. Dia berperang, bahkan dia mau memberikan kemenangan kepadaku. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu mulailah bersyukur. Bersyukur saudaraku, bersyukur. Jangan sampai jadi seperti bangsa Israel yang tukang bersungut-sungut. Mereka itu sudah disertai oleh Tuhan keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Dan Alkitab mengatakan penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Tiang awan, tiang api, itu langsung mereka lihat. Wow, hadirat Tuhan itu bersama dengan mereka. Sampai-sampai pakaian mereka, alas kaki mereka tidak rusak walaupun melalui padang gurun itu. Coba sepatu saudara, sana beli semahal apapun. Coba ke Timur Tengah sana, pakai setiap hari di padang gurun. Tahan berapa lama tuh? Tapi baju, pakaian mereka, ya, alas kaki mereka tahan 40 tahun. Gila kan? Untung aja gak terjadi zaman sekarang tahan 40 tahun. Toko-toko bisa bangkrut saudara. Tapi di masa itu mereka butuhkan di padang gurun kan? Dan setiap hari mereka itu dipelihara Tuhan sama roti yang turun dari langit. Apa namanya? Mana. Pertama kali ketika mereka kelaparan, Tuhan kasih mereka mana itu. Wah, mereka bersuka cita. Karena ini pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ini ada roti malaikat. Ini adalah roti mujizat. Terima kasih Tuhan, mereka bersuka cita. Tapi ternyata sukacitanya sebentar. Setelah beberapa waktu, Alkitab mencatat mereka jengkel, mereka muak sama mana, mereka protes sama Musa, kok tiap hari cuma disuruh makan mana. Kami mau daging. Coba Anda renungkan, mana yang sama, yang dulu adalah mujizat buat mereka. Membuat mereka benar-benar mengucap syukur dan bersuka cita. Sekarang mana yang sama, mereka muak disuruh makan itu terus. Karena merasa sudah
biasa. Jangan pernah merasa apa yang istimewa Tuhan kasih dalam hidupmu sebagai sesuatu yang biasa. Makanya Alkitab ngomong jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Oh, saya berdoa. Anda jangan pernah lupa pekerjaan yang Tuhan kasih. Itu adalah mujizat dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Hanya karena itu berat, hanya karena Anda harus kerja keras. Sadarilah banyak orang apalagi di zaman sekarang akan melakukan apapun juga untuk tukar tempat sama saudara. Untuk dapatkan pekerjaan yang Anda komplainin itu. Berapa banyak orang selalu gak bisa melihat mujizat di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa mata rohani kita dibukakan, dicelikkan oleh Tuhan. Untuk melihat bahwa setiap mana yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu yang biasa. Tetapi mana yang dari Tuhan. Itu adalah mana istimewa. Karena itu kita harus rayakan. Karena itu kita harus bersuka cita. Karena itu kita mengucap syukur. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara. Haleluya. Kita harus mengingatkan diri kita. Kita harus terus mengingatkan diri kita. Saya harus juga terus mengingatkan diri saya. Setiap yang ada dalam hidup saya itu adalah mujizat. Saya hidup di tengah mujizat. Saya nggak boleh terbiasa dengan mujizat terus nggak bersuka cita lagi. Dulu pertama kali saya menikah dengan Pastor Nita. Itu sebuah suka cita. Tapi kalau nggak hati-hati, masalah terjadi, ini itu terjadi, dan lain sebagainya. Sukacitanya bisa hilang jadi sungut-sungut. Saya mesti mengingatkan diri saya kembali. Bahwa ini adalah mujizat yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Pernikahan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Karena itu saya mengucap syukur. Pertama kali saya punya anak. Anak saya yang pertama namanya Jessica. Itu membuat hati saya sangat bersuka cita. But after a while, setelah beberapa saat, anak itu mulai bertumbuh, ini dan itu, dan ya hal-hal terjadi. Kalau nggak hati-hati, seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang merasa berat gara-gara dikasih mana. Saya harus mengingatkan diri saya. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kalau Jessica sekarang bisa bertumbuh dewasa. Dia bisa sekolah, jadi anak pintar, jadi anak cantik. Saya bersuka cita. Bukan berarti gak ada masalah. Masalah ada. Tapi gak boleh. Saking lihat masalahnya di zoom begitu besar. Akhirnya saya gagal melihat mujizat yang Tuhan karuniakan dalam hidup saya. Anak saya yang kedua juga sama, anak saya yang ketiga juga sama. Sampai hari ini kami masih tidur bersama. Saya, Pastor Nita, sama anak yang ketiga. Kalau anak yang pertama sudah sekolah di luar ya. Anak yang kedua sudah maunya di kamar sendiri. Saya tahu anak yang ketiga gak selamanya akan tidur bersama dengan kita. Benar apa tidak? Jadi selagi dia masih ada bersama dengan kita. Kadang-kadang kalau dia tidur malam gitu. Saya cuma ngeliatin wajahnya saja. Saya happy. Cuma ngeliatin wajah aja. Saya happy ngeliatin dia tidur dan saya mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk keluarga yang Tuhan berikan. Untuk istri yang Tuhan berikan. Untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Kadang-kadang ngadepi tantangan. Di dalam pelayanan ini dan itu bisa membuat hati berat. Saat hati saya berat, saya mengingatkan diri saya sendiri. Misalnya hari ini saya khotbah di sini. Tempat ini pun adalah mujizat besar yang Tuhan berikan atas kita. Ada pendeta-pendeta baik dari dalam negeri maupun di luar negeri yang jauh lebih senior, yang sudah jauh lebih lama pelayanan. Mereka akan menganggap ini adalah mujizat besar kalau mereka punya. Tapi setelah sekian tahun pun mereka belum punya. Tapi sama kita Tuhan kasih. Masa saya harus jadi pendeta yang stres karena punya masalah? Masa saya harus merasa berat di dalam hidup saya, dalam pelayanan saya karena punya masalah?
Dan masalah itu selalu ada saudaraku ya. Berkat tambah besar, masalah juga tambah besar. Anda dikasih rumah yang kecil, tagihan listriknya kecil. Anda coba ngerasain aja bayar listriknya yang tempat ini ya. Bayar service charge-nya tempat ini. Itu bisa membebani. Tetapi kalau fokusnya di bebannya, hatiku jadi berat. Tapi fokus saya di kebaikan Tuhan. Dari hati ini akan meluap ucapan syukur. Kita akan berkata, Tuhan Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya dalam hidupku. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Mungkin sudah ngomong sama saya, Pak, tapi saya nggak punya soho kapital kayak gini. Untuk saya bisa mengucap syukur, saya ngomong sama saudara, Anda masih punya nafas nih sekarang. Jangan sampai Anda ngomong loh ya, nafas ini kan cuma biasa. Anda ayo pergi ke ICU sekarang. Di sana nanti Anda akan ngelihat sendiri ada keluarga-keluarga yang berdoa, Tuhan tolong kasih nafas buat papa, buat mama. Dan ketika mujizat itu terjadi, wah mereka akan meluap dengan sukacita. Jangan sampai Anda masih dikasih nafas, tapi masih seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut karena dikasih mana. Jangan sampai kita nganggap nafas ini biasa. Mana biasa. Anda hidup penuh mujizat. Hari ini engkau ada semuanya karena anugerah. Semuanya kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu ayo bersukacita. Ayo mengucap syukur. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghargai dan menikmati setiap momen dalam hidup kita. Sekalipun hal-hal yang kecil. Jangan nunggu hanya hal-hal yang besar yang terjadi baru kita bisa enjoy. Hal-hal yang kecil, ayo belajar enjoy. Dalam hidup ini saya belajar saudaraku, bahkan Anda orang yang mengalami kemenangan-kemenangan yang besar pun, tapi tidak tiap hari itu akan ada kemenangan yang besar. Tidak tiap hari ada mujizat yang secara istilah orang ngomong, wah luar biasa. Dalam hidup kita ini, kita harus belajar untuk bisa menikmati momen-momen yang sederhana, momen-momen yang dianggap orang luar biasa. Tapi jangan biarkan berlalu begitu saja. Ayo belajar enjoy di dalam kehidupan saudara. Amin. Enjoy waktu saudara bersama dengan keluarga saudara. Enjoy saat ini bahkan ketika Anda masih beribadah. Anda ngelihat enggak itu? Ada berita-berita sebulan terakhir ini di China, gereja bawah tanah di crackdown begitu rupa, pendeta-pendeta ditangkapin dan orang enggak bisa beribadah dengan leluasa. Anda masih bisa beribadah loh. Ayo nikmati momen yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita enjoy dalam hidup kita. Amin. Yang pertama tadi apa? Bersukacita. Choose to be happy. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, menikmati bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Siapa yang diberkati hari ini? Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Yang mengucap syukur, angkat dua tanganmu dengan hati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi, mari dengan hati.
Amin. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Saya mau memberi kesempatan buat saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari angkat dua tanganmu, ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, mengiring Yesus seumur hidupku. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini mau meresponi firman Tuhan? Siapa yang mau mengambil keputusan? Choose to be happy. Siapa yang mulai hari ini gak lagi mau bersungut-sungut, tetapi Anda mengambil keputusan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk fokus pada kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan pernah melihat mana itu sebagai biasa. Mujizat dan blessing itu sebagai sesuatu yang hambar. No. Jangan menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Ayo kita naikkan ucapan syukur. Ayo kita enjoy momen bersama dengan Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Angkat pujian saudara. Angkat ucapan syukur saudara. Yang sudah lama bersungut-sungut, hari ini biarlah lidahmu mulai naikkan ucapan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih hari ini harinya Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan. Dan aku mau bersorak-sorak. Aku mau bersukacita. Terima kasih. Bahkan hari ini kami bisa beribadah. Ini pun adalah anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan keluarga, pasangan, orang tua, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih kami masih bisa bernafas hari ini. Itu pun anugerah yang dari Tuhan. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Oh my soul, I worship. Bersama drum saja, mari jemaat semuanya katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my. Kita tepuk tangan yuk. Tepuk tangan semuanya. Choose to be happy. Choose to give thanks to God. And choose to enjoy your life. I worship your hope. Yang terakhir, yang terbaik. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship